Kok bisa? Udah ikut-ikutan malah klaim ritual Malaysia usai pertandingan lebih menyentuh daripada tanah airku. Ritual Harimau Malaya seusai laga diklaim lebih menyentuh daripada ritual yang kita lakukan di Timnas Indonesia, di supporter Indonesia, yaitu tanah airku ya. Sekarang lagu lebih menyentuh. Dulu batik diklaim, reok diklaim, semuanya diklaim. Sekarang yaitu tanah airku ya. Tradisi tanah airku viral ke media Eropa. Betul, sekarang ini ramai yang memviralkan terkait dengan lagu tanah airku. Mungkin mereka kaget melihat begitu ramainya manusia, guys. Baru kita ketahui bagaimana kehebatan supporter Timnas Indonesia ini. Kita ni menyanjung lagu itu, betul tak guys? Sebagai pemain-pemain Timnas Indonesia, pemain sepak bola ya, kita memberi penghormatan tertinggi menyanyikan lagu itu. Usai nekat tiru lagu Tanah Airku, Timnas Indonesia yang mendunia. Publik sepak bola Eropa dikejutkan oleh langkah kontroversial Malaysia yang diduga nekat meniru lagu kebangsaan Tanah Airku milik Timnas Indonesia. Lagu ini sebelumnya viral dan mendunia setelah diputar dalam berbagai ajang internasional, menjadi simbol kebangkitan Garuda di kancah sepak bola global. Aksi Malaysia tersebut langsung menuai reaksi keras dari warganet. Tagar hashtag Tanah Airku trending kembali merajai media sosial, bahkan sejumlah media Eropa menyoroti kasus ini sebagai bentuk plagiarisme mencolok. Beberapa pengamat musik dan sepak bola menilai Malaysia berusaha menempel ketenaran Timnas Indonesia yang tengah naik daun di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya di Asia, lagu Tanah Airku sudah dikenal luas oleh fans sepak bola dunia. Ketika Malaysia membuat versi serupa, wajar kalau reaksi publik begitu keras, ujar seorang analis olahraga dari Jerman. Tak sedikit pula fans netral Eropa yang menyayangkan langkah ini. Mereka menilai Malaysia seharusnya membangun identitas sendiri ketimbang meniru simbol nasional yang begitu melekat pada Indonesia. Bahkan, beberapa akun supporter klub-klub besar Eropa ikut menyindir, Indonesia punya orisinalitas, kalian cuma punya salinan. Di Indonesia, kecaman mengalir deras. Para pecinta sepak bola tanah air menyerukan agar Federasi Sepak Bola Internasional memperhatikan kasus ini, agar budaya plagiarisme tak merusak semangat sportivitas di panggung dunia. Tak hanya warganet, sejumlah legenda sepak bola Eropa pun ikut bersuara. Mantan pemain Belanda yang kini menjadi pundit di salah satu stasiun TV Eropa mengatakan, Indonesia berhasil mencuri hati dunia karena autentik. Kalau ada negara lain yang hanya meniru, mereka tidak akan mendapatkan penghargaan yang sama. Media Italia menulis tajuk pedas, ketika Garuda terbang tinggi, Harimau Malaya kehilangan suara sendiri. Sementara media Inggris menyebut langkah Malaysia sebagai upaya instan tanpa kreativitas. Di media sosial, beberapa fans klub top seperti Liverpool, Real Madrid, hingga Bayern Munchen ikut meramaikan perdebatan. Ada yang menulis, kami mengenal Indonesia dari ladu ini di stadion Eropa, tapi kami tidak mengenal Malaysia, kecuali karena isu tiruannya. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sendiri memilih sikap tenang namun tegas. Kami fokus pada prestasi timnas. Lagu Tanah Airku adalah kebanggaan bangsa Indonesia dan simbol perjuangan pemain kami. Kami percaya dunia bisa menilai mana yang asli dan mana yang hanya tiruan, ujar salah satu pejabat PSSI. Sementara itu, analis musik Eropa mendesak agar organisasi hak cipta internasional memeriksa kesamaan lagu tersebut. Jika terbukti, Malaysia berpotensi mendapat teguran keras dari Federasi Sepak Bola Dunia. Dengan sorotan yang begitu besar, kontroversi ini justru makin mengangkat pamor. Klub-klub besar Eropa ikut menyindir, Indonesia punya orisinalitas, kalian cuma punya salinan. Di Indonesia, kecaman mengalir deras. Para pecinta sepak bola tanah air menyerukan agar Federasi Sepak Bola Internasional memperhatikan kasus ini, agar budaya plagiarisme tak merusak semangat sportivitas di panggung dunia. Tak hanya warganet, sejumlah legenda sepak bola Eropa pun ikut bersuara.
Mantan pemain Belanda yang kini menjadi pundit di salah satu stasiun TV Eropa mengatakan, Indonesia berhasil mencuri hati dunia karena autentik. Kalau ada negara lain yang hanya meniru, mereka tidak akan mendapatkan penghargaan yang sama. Media Italia menulis tajuk pedas, ketika Garuda terbang tinggi, Harimau Malaya kehilangan suara sendiri. Sementara media Inggris menyebut langkah Malaysia sebagai upaya instan tanpa kreativitas. Di media sosial, beberapa fans klub top seperti Liverpool, Real Madrid, hingga Bayern Munchen ikut meramaikan perdebatan. Ada yang menulis, kami mengenal Indonesia dari ladu ini di stadion Eropa, tapi kami tidak mengenal Malaysia, kecuali karena isu tiruannya. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sendiri memilih sikap tenang namun tegas. Kami fokus pada prestasi timnas. Lagu Tanah Airku adalah kebanggaan bangsa Indonesia dan simbol perjuangan pemain kami. Kami percaya dunia bisa menilai mana yang asli dan mana yang hanya tiruan, ujar salah satu pejabat PSSI. Sementara itu, analis musik Eropa mendesak agar organisasi hak cipta internasional memeriksa kesamaan lagu tersebut. Jika terbukti, Malaysia berpotensi mendapat teguran keras dari Federasi Sepak Bola Dunia. Dengan sorotan yang begitu besar, kontroversi ini justru makin mengangkat pamor Indonesia di kancah sepak bola dunia. Lagu Tanah Airku kini makin identik dengan semangat Garuda yang sedang terbang tinggi, dan seluruh dunia tahu siapa pemilik aslinya. Isu ini ternyata sampai juga ke telinga pejabat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Salah satu sumber internal AFC yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kami sudah menerima laporan dari berbagai pihak mengenai tuduhan peniruan lagu kebangsaan Timnas Indonesia. AFC tidak menoleransi tindakan yang bisa mencederai sportivitas dan identitas nasional. Di Eropa, media Prancis bahkan membuat liputan khusus tentang fenomena ini. Mereka